yang hobinya sama. Jadi hobi dalam menggambar coret gitu menjadi sebuah gambar. Itu namanya scribble, teknik coret-coret. Perbincangan menarik seputar komunitas di Kota Pahlawan hanya di Sonora, Surabaya. Delapan 8,0 Sonora Surabaya News Traffic and Music sahabat Sonora. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Waktunya Community Corner Jumat 25 April 2025. Seperti yang sudah Vina sampaikan tadi ya di acara Semangat Pagi begitu sahabat Sonora. Kali ini Community Corner kita akan membahas seputar perbincangan menarik sahabat Sonora. Tentunya transformasi digital ini merupakan isu utama dalam dunia bisnis modern. Dalam upaya mendukung akselerasi perubahan ini, penerapan AI untuk akselerasi transformasi bisnis digital harus dilakukan. Lalu apa saja yang harus diperhatikan bagi Anda, para pelaku usaha yang ingin beralih dari konsep usaha konvensional menuju digital, terlebih dalam situasi perang dagang di tengah pasar bebas secara global yang terjadi saat ini. Tentunya saya Vina Putri akan mengajak Anda, sahabat Sonora, untuk mengenal lebih dekat berbagai kiat transformasi bisnis konvensional menjadi modern berbasis digital bersama Bali E-Innovation Center selama 1 jam ke depan. Dan untuk acara Community Corner, episode kali ini merupakan hasil kerjasama Radio Sonora Surabaya dengan Titis Tata High Performance Coaching. Telah bersama kita saat ini ada 2 narasumber yang terhubung secara online melalui aplikasi via Skype sahabat Sonora. Yang pertama, saya akan sapa dulu narasumber tetap kita, ada Ibu Titis Tata, MMCT NNLP LSP, founder Titis Tata High Performance Coaching melalui aplikasi Skype langsung dari Bali. Ternyata Bu Titis sekarang posisinya. Assalamualaikum Bu Titis, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Vina, selamat pagi Pak Fatkur, selamat pagi semua tim Sonora yang saya selalu hormati dan sayangi, dan tentu saja kalau yang paling saya cintai pasti semua sahabat Sonora yang sekarang sedang mendengarkan kita bersama. Semangat, semangat, semangat. Semangat Bu Titis ya. Ini ngomong-ngomong Bu Titis, di Bali ngapain nih? Dalam rangka liburan atau ngapain nih Bu? Ya, sesuai sama tema hari ini Mbak Vina. Jadi karena sekarang semuanya sudah berbasis teknologi, rasanya saya pengen mendekat gitu ya ke dunia global. Nah, Bali itu salah satu populasi yang sangat beragam. Ya, jadi sebelum nanti pergi ke New York ya atau pergi ke China, dua kota yang saya impikan. Ya, salam kenal. Pagi, Pak. Di Bali, saya juga di Bali nih. Ceritanya sama-sama nih, sama Bu Titis juga di Bali begitu ya. Ya. Baik, sebelum saya ngobrol lebih jauh dengan tamu-tamu kita, sahabat Sonora, jangan lupa ya untuk sahabat Sonora yang ingin bertanya atau ingin ikutan ngobrol, nanti Anda juga bisa menggunakan layanan Intras 3049800 dan juga di chat live YouTube Sonora Surabaya. Jadi kita juga hadir melalui YouTube di Sonora Surabaya. Ini juga bisa Anda simak sahabat Sonora, dan di aplikasi X-Space Radio Anda juga bisa chat sahabat. Jangan lupa juga untuk di aplikasi terkait dengan topik kali ini, mengembangkan bisnis konvensional berbasis AI. Kenapa tidak? Nah, Bu Titis, mengapa di episode Community Corner kali ini Bu Titis ini mengundang Bapak Fatkur Rohman sebagai bintang tamu nih Bu Titis? Oke, terima kasih Mbak Vina. Sebelumnya saya ingin mengapresiasi tim digital dari Sonora FM yang saya sayangi. Ini Mas Timi dan teman-teman ini ya. Hari ini tampilan screen-nya berubah gitu. Saya yakin ini relate dengan tema kita hari ini, yaitu tentang transformasi teknologi. Teknologi itu, sahabat Sonora, kerennya seperti ini ya. Minggu lalu atau 2 minggu lalu atau bulan lalu ya, kita ketemu terakhir sebelum kita Lebaran, itu bisa berubah secepat itu dengan looks yang sangat luar biasa dan berbeda gitu ya. Bisa aja nanti minggu depan berubah lagi tergantung trennya. Nah, sahabat Sonora, adaptif itu nggak mudah tapi juga nggak susah.
Caranya bagaimana? Gabung sama komunitas. That's why hari ini kita perlu untuk menghadirkan ya suhunya di bidang transformasi teknologi ada Pak Fatkur. Nah, di awal ini saya ingin sampaikan ya, mungkin kalau teknologi itu sometimes kita itu bingung dengan berbagai macam istilah. Belum aja kita selesai istilah misalnya ya tentang hook pada konten gitu ya. Aduh, itu apa gitu ya. Kalau konten kreator pasti udah paham. Kemudian ada mungkin algoritma pada Google gitu ya, dimana kita mesti adaptasi. Sekarang temanya Community Corner udah AI atau transformasi. Nah, jangan bingung sama istilah. Saya punya data ya buat kita yang para awam yang masih terus belajar. Paling tidak 2025 ini ya atau ke depan ada 5 hal penting ya. Saya ingin sharing kepada sahabat Sonora. Jadi mesti adaptasi. Yang pertama ada agentic AI. Nanti mungkin dijelaskan sama Pak Fatkur ya. Paling nggak tahu ini itu apa sih gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau kita memiliki usaha ataupun profesi ataupun misalnya kita dalam keseharian, at least di keluarga kita paling tidak pernah tahu ini apa ya. Aksesibilitas digital. Apa itu sahabat Sonora? Paling enggak kita itu melek dengan digital. Kita bisa mengakses sosmed, kita bisa membuka portal online gitu ya. Kemudian ketika ada mengisi sesuatu, misalnya aja pendaftaran, kita bisa mengisi Google Form, itu kita udah terakses sebenarnya ya, sesimpel itu. Berarti kita udah ngikutin tren istilahnya ya. Tren ketiga apa sahabat Sonora? Keamanan cyber berbasis AI. Nah, ini dari data 5 besar ini, kenapa kita udah mulai peka sama keamanan? Karena kecanggihan teknologi sekarang, keamanannya juga rentan. Jadi mulai dari handphone, laptop, all perangkat gadget kita, tanya ahlinya, ini gimana sih caranya buat protektif? Itu hal penting, karena kita awam, kita masih belajar, udah keburu keamanan kita dijajah gitu ya sama orang-orang yang lebih cerdas istilahnya ya, tapi menyalahgunakan ilmunya. Kemudian keempat, cloud atau penyimpanan. Nah, kita mesti punya nih, kalau tahun lalu mungkin kita biasakan cloudnya pakai RAM handphone atau penyimpanan di laptop. Mulai sekarang punya cloud sendiri, nanti diajarkan Mas Fatkur gimana itu bisa akses free, gratis misalnya ya, atau cari seperti apa agar mudah. Kita setiap orang punya cloud. Mungkin di masa depan cloud tidak ada di cloud, tapi mungkin ada di chip yang dipasang di otak kita atau ditempel lah, bisa aja ya nanti perkembangannya. Yang terakhir, strategi total experience ya, memiliki pengalaman terhadap digital. Itu dulu, nanti di akhir sesi saya ingin berikan insight dari apa yang saya dapatkan dari Mas Fatkur atau Pak Fatkur, agar kita bisa pergunakan bersama. Yuk kita ikutin bersama-sama. Oke, terima kasih Bu Titis untuk statementnya. Menarik sekali ya, kita hari ini berbicara mengenai AI. Mau nggak mau kita juga harus mengupgrade diri, karena memang udah zamannya, kita nggak boleh ketinggalan sahabat ya. Oke, sekarang ke Pak Fatkur. Halo Pak Fatkur, saya mau tanya-tanya dulu nih ke Pak Fatkur. Ya. Sebenarnya Bali E-Innovation Center itu apa sih Pak Fatkur? Ya, jadi kita ini lebih fokus komunitas untuk belajar ya sebenarnya. Saling belajar terkait digital dan AI ya. Jadi hari-hari kita lebih banyak sebenarnya ke desa-desa ya, itu memberikan literasi digital atau belajar digital, termasuk juga AI untuk masyarakat, terutama UMKM ya. Ibu-ibu paling banyak malahan ya. Kalau saya sering ke desa-desa itu paling banyak itu ibu-ibu ya. Itu luar biasa mereka. Oke. Nah, untuk ibu-ibu yang paling tertarik ini Pak, ini biasanya mereka pergunakan biasanya untuk UMKM atau bagaimana nih Pak? Untuk UMKM terutama, sama UMKM untuk ya? organisasi. Kan Baik. ibu-ibu kan di PKK, ada di posyandu dan lain sebagainya. Itu kan kalau di desa ya. Nah, kalau di kota lebih banyak UMKM-nya ya. Dan UMKM ini uniknya paling banyak itu justru ibu-ibu ya. Mungkin bapak-bapaknya pada kerja mungkin. Untuk anak-anak yang sekarang kan pada melek gadget juga, terutama anak Gen Z. Nah ini bagaimana? Apakah mereka juga tertarik atau bagaimana nih Pak? Mereka tertarik, namun untuk kalau kita misalnya mengadakan pertemuan offline ya, entah itu di hotel ataupun di desa-desa, yang paling
berpartisipasi itu secara offline ya, itu justru dari ibu-ibunya ya, UMKM-nya lah ya. Oke. Kalau anak-anak muda mungkin dia sudah menontonnya di YouTube ya atau TikTok, mungkin seperti itu. Cuma memang pasti mereka lebih melek daripada yang ibu, terutama Gen X ya ataupun Gen milenial yang senior ya. Kalau anak-anak muda mereka sudah rasanya dia udah melek ya, tinggal perlu diarahkan arahnya kemana gitu. Kalau anak-anak Gen Z ini untuk mengoptimalkan agar lebih produktif ya. Kalau biasanya kan lebih konsumtif ya, lebih ke hiburan ya, lalu juga ke scroll ya, dan menghabiskan waktu. Nah itu mungkin yang lebih diarahkan. Kalau dari sisi konektivitas, aksesibilitas, anak-anak Gen Z ini sudah well connected lah ya, tinggal diarahkan. Nah, kalau untuk yang ibu-ibu UMKM atau mungkin bapak-bapak itu ya bagaimana cara langkah-langkahnya dalam menerapkan di dalam bisnis mereka atau di dalam keseharian mereka gitu. Oke, menarik sekali ya. Ibu-ibu juga nggak mau ketinggalan, juga melek ya teknologi seperti AI di zaman sekarang ini. Baik, Pak Fatkur, Bu Titis, saya break sebentar ya. Ada informasi yang mau lihat berikut ini. Jangan kemana-mana, sahabat Sonora yang mau bergabung, sahabat, di acara Community Corner. Kita hari ini membahas mengembangkan bisnis konvensional berbasis AI. Kenapa tidak? Bisa langsung aja di WhatsApp 0811 304 9800, live chat di YouTube dan juga live chat di aplikasi Space Radio. Tetap bersama kami, sahabat Sonora, di Community Corner. Jangan kemana-mana, Community Corner akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, Community Corner akan kembali sesaat lagi. Menangin hadiah total senilai 3 miliar rupiah. Program ini berlaku mulai 1 Desember 2024. Syaratnya cuma beli tiket dan liburan ke Jatim Park aja. Gak segede gini juga sih. Buruan datang ke sini, nikmati serunya. Tungguin kejutannya. Buruan! Kembali akan Anda ikuti Community Corner, perbincangan menarik seputar komunitas di Kota Pahlawan. Baik, kembali lagi sahabat Sonora di Community Corner. Saya tidak sendirian, mungkin Anda baru saja bergabung ya. Kali ini saya masih ditemani bersama dengan Ibu Titis Tata, selaku founder Titis Tata High Performance Coaching, dan ada Bapak Fatkur Rohman, founder Bali AI Innovation Center, dalam mengembangkan bisnis konvensional berbasis AI. Kenapa tidak? Baik, setelah kita tadi, sekarang yang kita tanyakan nih Pak Fatkur. Ada dari berbagai macam latar belakang ya, mulai dari memang dia ya atau programmer, lalu ada juga semacam konsultan bisnis ya atau konsultan manajemen, kita ada di situ. Dan juga untuk yang paling banyak peserta itu adalah dari sisi UMKM ya. Nah, kalau dari founder dan juga pengurus itu dari tadi AI engineer, digital entusias ya, dan juga programmer, pegiat inilah digital ya, terutama literasi digital dan AI. Kira-kira ya kita ada di sana. Lalu kontribusi apa saja yang bisa di backup oleh Bali AI Innovation Center ini Pak untuk pengembangan iklim dunia usaha yang modern dan juga kekinian? Ya, jadi kita kalau ke UMKM itu pertama adalah di sisi edukasinya ya, edukasi bagaimana menerapkan digital dan AI ini ke dalam bisnis agar bisnis itu lebih efisien ya, efektif, dan juga bagaimana meningkatkan dari sisi pendapatan, menurunkan dari sisi biaya atau kos operasional, lalu juga dari sisi kreativitas ya, itu menggunakan AI. Nah itu kita ada biasanya workshop gitu, baik itu offline ataupun online. Untuk yang kemarin kita banyakan offline ya, ke desa-desa. Dan menariknya ya tadi ya, peserta kalau kita bandingkan ya, mungkin kalau orang bicaranya digital AI itu kan kiranya kayak sulit ya, kayak bahasa tingkat tinggi. Padahal pada saat kita terapkan, bahkan ibu-ibu di desa pun dia bisa ya. Justru AI ini sebenarnya lebih mudah, cuma mungkin karena belum pernah di-sharingkan atau mungkin dipraktekkan, jadi seolah-olah masih belum ada gambaran gitu ya. Seperti itu. Bahkan pada saat workshop itu
langsung praktek ya, mulai bikin konten marketing, mulai bikin copywriting, bahkan sampai bikin musik ya dan video. Itu langsung di lokasi langsung jadi ya, karena AI ini kan cepat dia prosesnya. Oke, Bang. Bisa sampai Baik, untuk perangkatnya sendiri bisa dari handphone atau bagaimana nih, Pak? Kalau dari handphone cukup ya. Oh, dari handphone cukup. Handphone ya? yang terkoneksi dengan internet. Nah, punya pakai data ataupun kalau nggak punya pakai data, pakai wifi gratisan. Nah, itu bisa. Oke, baik. Aplikasi-aplikasi kita juga kasih yang gratis juga, sehingga itu bisa diterapkan untuk UMKM ya. Apalagi kalau UMKM, kalau kita lihat kebanyakan kan single factor ya. Misalnya ibu-ibu nih, dia jualan apa? Misalnya jualan kue. Ya biasanya dia ya sendirian, kalaupun ada staf paling satu ya. Sehingga dengan adanya AI ini sangat membantu sekali ya. Ibarat dia punya tambahan tim content creator, tim data analis, tim marketing dan sebagainya ya. Sehingga itu sangat-sangat membantu UMKM ketika itu diterapkan implementasi AI dan digital itu kira-kira. Karena memang sekarang zamannya gadget, pasti semua orang juga bawa gadget juga ya Pak ya. Wah, ini Betul, kesempatan untuk bisa belajar AI gitu sambil berusaha begitu Pak. Baik, Iya. ini bagaimana proses gambaran usaha di Bali saat ini sebagai contoh bagi kota lainnya di Indonesia nih Pak Fatkur dalam mentransformasi usaha konvensional menjadi berbasis digital dan pemanfaatan teknologi AI. Ya, kalau di Bali memang Pak jadi tulang punggung adalah pariwisata ya. Pariwisata mulai dari tour travel, sewa mobil, sewa motor dan sebagainya. Namun juga pasca pandemi atau pas saat pandemi dan pasca pandemi itu UMKM juga sangat bergeliat ya, karena waktu pandemi itu kan tidak ada untuk aktivitas pariwisata ya. Sehingga UMKM juga naik ya. Dari situ ya kita pertama ya tadi ya literasi digital untuk bisnis, lalu yang akhir-akhir ini literasi AI, implementasi AI untuk bisnis ya, mulai dari chatbot, mulai dari AI generation untuk membuat konten marketing dan lain sebagainya, otomasi bisnis ya. Nah, itu yang diterapkan sehingga bisa lebih bisnisnya lebih efisien ya, lebih efektif ya, dan produktif ya, itu kira-kira. Baik. Dulu kita juga mengenal konsep digital marketing dalam bisnis. Nah, ini kira-kira apa bedanya dengan pemanfaatan AI saat ini, Pak? Nah, itu digital marketing itu nanti peranan AI dalam digital marketingnya itu melengkapi ya, bahkan bisa dibilang memboost ya. Jadi misalnya nih ketika dulu sebelum ada AI nih, kita bikin copywriting nih, itu kan cukup sulit ya kalau orang tidak terbiasa. Misalnya ketika praktek bikin copywriting untuk UMKM, itu meskipun saya kasih contoh-contoh dan untuk mengikuti itu agak sulit ya, misalnya. Karena apa? Literasi membaca kita kan kurang, apalagi menulis ya. Apalagi menulis, membaca aja masih sulit, apalagi menulis. Nah, dengan adanya AI ini, kita dalam membuat copywriting, caption ataupun content plan untuk marketing ini itu sangat dimudahkan sekali. Itu dari sisi berbasis teks ya. Apalagi dalam membuat misalnya video, bahkan juga gambar-gambar, dan juga yang lebih keren lagi itu yang bikin musik ya. Bikin musik ini hitungan menit ya, bahkan detik itu sudah jadi semua. Nah, sebelum ada AI itu digital marketing yang bikin musik itu sangat sulit ya, bahkan kalau kita bayar orang bisa jutaan, bahkan puluhan juta ya. Bikin copywriting juga seperti itu, kalau kita bayar orang itu bisa jutaan. Tetapi dengan hadirnya AI, bahkan saya berani bilang 0 rupiah ya. Meskipun harus ada pakai data ya, ada wifi, harus pakai HP, tetapi itu kan sangat kecil sekali cost-nya karena kita sudah punya ya. Sehingga itu yang membuat produktivitas itu bahkan berkali-kali lipat lebih cepat gitu kan, dan lebih murah gitu ya, lebih murah. Itu yang AI ini ya, AI itu melengkapi ya digital marketing. Bahkan tidak hanya digital marketing sebenarnya, dari sisi proses bisnis, dari sisi misalnya kayak analisa laporan keuangan atau mungkin bikin laporan keuangan ya, atau yang lainnya. Nah, kan karena bisnis kan selain marketing ada operasional, ada juga produksi ya, ada juga dari sisi marketingnya ya tadi ya. Kira seperti itu.
Oke, tapi bukan berarti digital marketing ini apakah nanti akan sepenuhnya dihilangkan atau bagaimana Pak? Karena dengan adanya pemanfaatan AI saat ini yang dinilai lebih mudah, cost-nya juga lebih murah begitu Pak Fatkur. Ya, dia melengkapi. Digital marketing tetap ada konsepnya. AI ini hanya melengkapi, ya. Dia membantu, ya. Jadi kedepannya mungkin bagi Gen Z ya, yang sekarang isunya adalah kesulitan dalam mencari kerja, itu ada isu-isu misalnya AI ini menggantikan tenaga manusia, ya. Ya memang mungkin dalam jangka panjang bisa dikatakan iya, ya, karena pakai robot, ya. Tetapi dalam waktu jangka menengah ini, ya, itu justru adalah bagaimana orang-orang yang tidak menggunakan AI, ya, tidak bisa menggunakan AI, akan digantikan oleh orang-orang yang bisa menggunakan AI. Ya. Bahkan perilaku perusahaan sekarang ini lebih baik merekrut orang yang baru lulus, belum punya pengalaman, tapi dia lihai dalam menggunakan AI. Daripada orang yang sudah berpengalaman, ya, justru itu ya gajinya lebih mahal juga, ya. Tapi dia tidak menggunakan AI. Nah, itu akan digantikan oleh orang, meskipun dia baru lulus, baru masih culun, ya, tetapi dia lihai menggunakan AI, itu dia akan lebih unggul, ya, dari sisi misalnya ini dunia kerja, ya, dari sisi bisnis, ya, tadi mengoptimalkan AI untuk bisnis. Kan tetap perlu owner itu ada operatornya, ya. Nah, operator yang menggunakan AI ini siapa? Ya bisa bisnis owner itu, kalau dia punya staff, ya bagaimana staff itu bisa mengoperasikan AI ini gitu. Sehingga satu staff ini setara dengan 5 staff gitu kira-kira kalau dia menggunakan AI gitu kan. Tapi kalau dia tidak menggunakan AI ya sama aja dengan yang lain. Sehingga saran saya, ya, anak-anak muda itu harus wajib sekali untuk belajar AI ini agar nanti bisa bersaing di dunia kerja gitu. Sekaligus juga efisiensi karyawan juga ya Pak ya di sini ya. Ya betul, karena memang isunya efisiensi ya, baik di pemerintahan ataupun di sektor swasta ya, efisiensi rata-rata. Wah, kita juga bahkan ada perusahaan luar negeri ya, ya kalau pernah tahu Shopify, itu bahkan dia menyatakan gini. Perusahaan tidak akan merekrut tenaga kerja manusia sampai benar-benar dipastikan pekerjaan itu tidak bisa dikerjakan oleh AI. Ya. Ketika misalnya, ini pekerjaan ini benar-benar tidak bisa dikerjakan dengan AI, baru dia rekrut manusia. Tapi selama pekerjaan itu bisa diotomatisasi dengan AI, ya dia tidak akan merekrut. Sampai di luar negeri sudah arahnya ke sana. Ya. Mungkin nanti di Indonesia juga mengarah ke sana. Tetapi minimal kita sebagai misalnya dari generasi muda ya, itu bisa menggunakan AI. Ya. Bisa menggunakan AI. Tadi yang disebut Bu Titis kan ada agentic AI ya, itu yang tadi saya maksud, dia bisa mengerjakan tugas-tugas yang itu bisa dikerjakan manusia ya, secara otomatis 24 jam, no baper ya, tidak ada demo-demo pekerja ya. Tidak ada drama ya, bahkan Pak. Tidak digaji ya, tidak digaji ya. Oke. Itu luar biasa. Ya. Tapi AI ini memang di sektor-sektor tertentu, mungkin di bisnis oke lah ya Pak ya, di situ, kemudian di bagian finance, keuangan juga oke. Kalau di bidang transportasi apakah mungkin Pak AI ini bisa dikembangkan Pak? Sangat bisa, karena di Indonesia sudah ada ya, misalnya beberapa produk mobil listrik ya, itu sudah tidak perlu menggunakan supir, sudah bisa jalan ya. Kalau di luar negeri itu ada yang taksi ya, itu tanpa supir ya, tanpa driver. Jadi hanya menggunakan mobil ya. Nah, itu sudah ada ya, sudah diterapkan ya. Pemesanan juga lewat aplikasi, lewat chatbot AI. Nanti pas datang nggak ada supirnya ya. Kalau orang nggak tahu dikira mobil berhantu ya. Nggak ada yang nyupir tapi bisa jalan gitu. Sementara di darat ini transportasi darat ada. Ya Pak ya, untuk yang bisa memanfaatkan. Nah yang tidak bisa digantikan dari sisi ya. Nah ini yang perlu nanti teman-teman ya juga pelajari bagaimana di era AI sekarang yang jadi kita harus belajar sesuatu yang memang itu tidak bisa digantikan oleh AI. Kalau kita belajarnya yang sudah bisa dikerjakan AI, itu kita kalah saing ya. Ya mungkin nanti Bu Titis lebih paham juga terkait ini. Salah satunya misalnya leadership ya, bagaimana kemampuan mempengaruhi orang, menggerakkan orang lain ya, terus juga negosiasi ya, dan lain sebagainya ya, terkait soft skill. Nah, hal-hal seperti itu justru yang harus kita pelajari ya, penguatan karakternya ya. Bahkan kalau di luar negeri kan sudah
mengarah ke sana. Hal-hal yang sifatnya teknis ya itu sudah mulai mungkin digantikan AI sehingga sudah tidak pelajari. Jangan sampai kita sudah zamannya sekarang tapi masih aja kita belajarnya hal-hal yang memang sudah dikerjakan oleh AI. Itu akan sangat dalam tanda kutip sia-sia gitu kan. Karena nanti akan digantikan oleh AI. Oke, ini yang menjadi faktor penghambat transformasi konsep usaha konvensional menjadi lebih modern dengan berbasis AI. Itu tadi ya Pak ya, yang sudah Bapak sebutkan tadi ya Pak Fatkur ya, salah satunya ya. Kalau penghambat itu lebih ke mindset sebenarnya. Oh, mindset. Cara pandang, mindset dari UMKM atau perusahaan. Karena ada perusahaan-perusahaan yang lebih lama ya, UMKM mungkin dia ownernya adalah Gen X ke atas ya, yang merasa dia sudah nyaman di tempatnya, zona nyaman. Ada kalanya dia tidak mau bertransformasi. Nah ini yang menjadi hambatan adalah mindsetnya ini harus dibuka dulu nih. Kadang kalau orang itu tidak merasakan langsung manfaatnya secara nyata, itu biasanya orang masih ogah-ogahan ya. Masih bener nggak ini berdampak, bener nggak ini bekerja dengan sesuai ekspektasi dan sebagainya ya. Nah ini yang jadi penghambat memang. Jadi ada gap di situ, terutama dari sisi Gen X dan Baby Boomer yang dia memiliki perusahaan itu biasanya perlu apa ya semacam SDM ataupun pihak-pihak yang meyakinkan dia gitu ya, karena dia tidak bisa implementasi sendirian. Jadi harus ada entah dia ikut gabung di komunitas ya belajar atau dia rekrut anak-anak muda tadi yang sudah bisa terkait digital dan AI sehingga dia bisa membantu transformasi itu ya. Karena transformasi ini tidak hanya sekedar misalnya bikin web ya atau langsung AI-nya, tetapi banyak hal ya, mulai dari assessment kebutuhannya seperti apa ya, terus data-data yang diperlukan ya, lalu implementasinya, terus ada SDM-nya ya, kalau nggak ada SDM ya juga nggak jalan gitu. Tadi ada tetap staff yang dia bisa mengoperasikan AI tadi gitu. Oke, Pak Fat masih mengundang Anda yang mau berpartisipasi terkait dengan mengembangkan bisnis konvensional berbasis AI, kenapa tidak? Bisa di WhatsApp 0811 304 9800, chat YouTube juga bisa, ataupun chat di aplikasi Space Radio. Tetap bersama kami di Community Corner. Jangan kemana-mana, Community Corner akan kembali sesaat lagi. Wah, suasananya seru banget ya. Kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru. Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita. Setuju. Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+ yang bagus buat tubuh kita. Benar, dengan Cheers kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat. Yuk angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup. Cheers! Air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers! Cheers! The celebration of life. Kembali akan Anda ikuti Community Corner, perbincangan menarik seputar komunitas di Kota Pahlawan. Kembali sahabat Sonora untuk acara Community Corner. Saya tidak sendirian, sekali lagi saya masih bersama dengan Ibu Titis Tata selaku founder Titis Tata High Performance Coaching, dan ada Bapak Fatkur Rohman, founder Bali E-Innovation Center. Mungkin Anda yang baru saja bergabung sahabat Sonora, hari ini ngobrol apa sih hari ini terkait dengan mengembangkan bisnis konvensional berbasis AI, kenapa tidak? Nah, yang mau berpartisipasi silakan bisa di YouTube di Sonora Surabaya dan juga di aplikasi Space Radio. Sabar ya untuk yang di YouTube, nanti juga Vina akan tanyakan kepada narasumber kita untuk pertanyaannya. Tapi sebelumnya saya akan ngobrol lagi ke Pak Fatkur. Nah, Pak Fatkur, benar nggak sih inovasi ini bisa dibantu secara digital ya? Jika iya memang justru ada kekhawatiran digital AI ini akan menggantikan kemampuan berpikir manusia dengan taste yang sangat personal, dan ini menjadi otentifikasi sebuah produk, begitu Pak Fatkur? Ya, jadi memang
AI ini sebenarnya sifatnya membantu manusia. Meskipun kalau kita sangat ketergantungan ya, karena AI ini kan kecerdasan buatan ya. Itu kadang-kadang kita malas berpikir ya. Cuma untuk menggunakan AI ini kita juga harus berpikir sebenarnya. Jadi istilahnya ada prompt ya, atau kalimat-kalimat perintah. Jadi semakin bagus ya, semakin detail kalimat perintahnya, outputnya juga semakin bagus ya. Sehingga di sini kita sebenarnya lebih bagaimana tetap kita dari sisi business owner itu kita berpikir dari sisi strategi, dari sisi arah bisnis kemana dan lain sebagainya. AI hanya membantu dalam mengeksekusi detail-detail yang itu bisa dieksekusi, yang kita tidak bisa mengeksekusinya ya. Tetapi sebenarnya dari sisi strategi utama ya, arahnya kemana ya, secara leadership itu kita yang tetap menentukan ya. Tapi balik lagi ya, terutama dalam hal misalnya belajar nih ya. Kalau dalam hal belajar, kalau kita terlalu tergantung dengan AI juga tidak baik ya. Misal kita kuliah ataupun sekolah ataupun kursus, kalau semua tugas dan lain sebagainya itu dikerjakan AI, memang cepat tetapi kita tidak berpikir ya. Karena AI ini memang ya tadi dalam tanda kutip menggantikan manusia berpikir gitu kan. Tetapi dalam hal bisnis untuk efisiensi dan produktivitas, nah itu tidak masalah. Lain halnya ketika untuk belajar, tujuannya belajar, nah memang sebaiknya dihindari terlalu tergantung oleh AI ya. Kalau dari sisi bisnis, mungkin dari sisi sentuhan manusianya ini yang tetap perlu diperhatikan adalah dari sisi leadership-nya ya. Jadi lebih ke leadership kepada tim ya, karena nggak bisa digantikan oleh AI, tetapi dari sisi produktivitas, pengerjaan baik itu kreatif ya, baik dari sisi analisis bisnis dan sebagainya itu masih bisa ya. Kira-kira seperti itu sih. Nah, Pak Fatkur, berbicara digitalisasi usaha di dalamnya ini juga terkait tentang mitigasi kriminalitas cyber. Misal seperti hacker yang menguasai akun sosmed dan web kita. Bagaimana seyogyanya pengusaha menyikapi hal ini? Menurut Anda seperti apa nih Pak Fatkur? Ya, nah ini terkait keamanan memang ini masuk ada kita materinya itu literasi digital, terutama keamanan digital. Itu yang paling urgent ya, itu pertama dari sisi perlindungan akun kita ya. Misalnya dari sisi pertama dari device kita nih, HP kita ya, itu kalau bisa dikasih password ya, masuk entah pola ataupun nanti angka-angka. Terus kedua dari sisi perlindungan akun itu kita usahakan passwordnya jangan yang mudah ya, misalnya tanggal lahir ya, atau misalnya urut 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, atau pendek-pendek, itu jangan ya. Jadi harus kombinasi huruf kecil, huruf besar, sama juga angka, sama ada karakter ya, misalnya add gitu kan. Terus yang kedua adalah verifikasi 2 langkah ya, yang 2FA itu factor authentication, baik itu di WhatsApp atau di Instagram atau di semua sosmed harus kita aktifkan ya. Karena pengalaman saya, banyak klien-klien yang mengadu ke saya itu misalnya dia terhack, rata-rata dia tidak menerapkan apa yang saya bilang tadi, mulai passwordnya dia pendek ya, mudah, terus tidak aktif 2FA-nya ya, terus juga tidak menggunakan kadang-kadang sembarangan ngeklik link ya, misalnya masuk di DM IG atau di Facebook Messenger atau di konten-konten grup itu ada video-video tertentu bikin penasaran, ada link, nanti suruh kita ngisi username password ya, phishing namanya istilahnya. Jadi kayak penipuan lewat link. Ketika kita ngisi login ke situ yang kita anggap sebagai Facebook, padahal dia menyamar sebagai Facebook ya, ataupun menyamar sebagai web misalnya Instagram ataupun yang lainnya, itu nanti kita kena hack ya. Nah ini juga harus dipahami ya. Ada hal-hal yang sifatnya tadi sisi teknis. Terus ada juga dari sisi social engineering-nya ya. Jadi diiming-imingi misalnya dapat hadiah ya dan lain sebagainya, sehingga nanti Pak tolong dicek di Telegramnya, di SMS ada kodenya itu untuk verifikasi biar Bapak dapat hadiah. Nah ini kan rekayasa sosial. Nah ini kadang-kadang orang tergiur ya, sehingga dia ngasih kode OTP ya, entah itu OTP-nya bank, OTP-nya untuk WhatsApp, OTP-nya untuk sosial media, sehingga nanti kita kena hack istilahnya ya, atau nanti akun banknya ya ludes semua, terus saldonya ludes ya. Nah kalau nggak ada saldonya sih nggak masalah ya,
yang ada saldonya ini nanti bisa habis, karena itu memang kejadian. Jadi selain sudah dilengkapi semuanya tadi, mulai passwordnya udah sulit, 2FA segala macam, tetapi masih bisa dibobol ketika kita itu tadi rekayasa sosial kita lolos ya, maksudnya mudah tergiur gitu ya, dan lain sebagainya. Itu banyak sekarang modus-modusnya ya. Kalau kita lihat misalnya kalau UMKM nih ya, karena kita bicara AI untuk bisnis, jadi ada modus orang order fiktif ya. Jadi misalnya, saya mau pesen catering 100 pack, mohon diproses Ibu ya, nanti sekalian saya order biar satu pintu ya, itu order ini misalnya aksesoris ya, nanti vendornya sudah disediakan. Padahal itu nanti ketika dikasih nomor vendor, dia suruh transfer ke vendor tersebut, ya itu padahal mereka sudah kong kali kong ya, misalnya kayak gitu ya. Dari sisi, dan mereka menggunakan teknologi juga untuk penipuan ini, pakai AI gitu kan. Dia video callnya itu bisa pakai AI ya, wajahnya mungkin diganti dengan wajah orang lain, atau misalnya kalau kita lihat nih konten-konten ya, itu bahkan bisa meniru tokoh-tokoh tertentu ya. Mulai wajahnya, mulai suaranya itu mirip Raffi Ahmad, atau misalnya mirip artis-artis gitu, atau ustadz-ustadz ya. Bahkan ini yang lebih curang lagi, dibuat konten marketing, konten iklan, seolah-olah misalnya Ustadz Hadi Hidayat ini mengendorse brand ini gitu kan. Ya padahal dia bukan mengendorse, itu AI itu. Dia bikin konten AI yang suaranya Ustadz Hadi Hidayat misalnya, wajahnya juga pakai beliau, tapi itu rekayasa AI. Ini kita juga harus, ini yang ngeri-ngeri juga ya. Waspada ya Pak ya. Ya dimanfaatkan yang tidak benar gitu. Baik, soalnya kita percaya ini beneran gitu ya Pak ya, padahal ini rekayasa juga begitu. Wah, ini yang kita harus jeli juga nih dan harus waspada. Nah, sejauh ini mana Bali Innovation Center yang menjadi solusi untuk pengembangan bisnis bagi para pengusaha lokal nih Pak Fatkur? Ya, kalau untuk UMKM secara paling praktis ya, itu misalnya dari sisi kita membuat tadi ya konten marketing ya bagi mereka, musik ya, video, lalu juga chatbot, itu yang paling standar ya, paling mudah diterapkan ya. Meskipun nanti kita ya, itu tadi yang tadi dibilang Bu Titis, agentic AI tadi ya, itu masih kita terapkan untuk kita sendiri. Misalnya nih, mulai bikin artikel, terus update ke website, itu otomatis. Kalau dulu kita misalnya ada rekrut orang, admin web, terus redaktur ya, jurnalis, itu semua sudah tidak ada ya. Jadi mulai nyari berita itu AI, terus ditulis ulang beritanya, lalu diposting, semuanya itu yang mengerjakan AI ya. Ada juga nanti yang dia nyari data di Google Map, nyari data, lalu dia broadcast atau follow up, perkenalan, itu juga AI. Pas dia jawab saling bertanya dengan calon customer juga AI, itu juga bisa diterapkan ya. Cuma itu masih terbatas ya, tidak semua masih belum mau kadang-kadang ya. Tetapi itu sudah bisa secara nyata, ini sudah ada di hadapan kita dan sudah bisa diterapkan gitu. Nah, Pak Fatkur, setahu Anda selain di Bali, apakah ada di daerah lain di Indonesia yang juga sudah ada semacam Bali Innovation Center ini, Pak Fatkur? Setahu saya di beberapa daerah itu sudah ada ya, di beberapa daerah ya. Sebenarnya kalau dulu ya, itu ada namanya, saya bergabung di ada komunitas gitu namanya Mavindo ya, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Cuma dia lebih ke literasi digital, mungkin sekarang sudah ada AI. Di beberapa kota besar kayak Solo Teknopark ya, terus di Jogja, terus di Jakarta itu sudah ada. Cuma memang bukan dari kita ya, ada komunitas lain yang memang itu sudah ada. Terutama biasanya di komunitas bisnis ya, kayak misalnya PDA ya, tangan di atas, kebetulan saya juga ada di sana juga. Itu sering juga dia mengadakan pelatihan untuk digital dan AI ya, karena memang isunya ke sana ya, meskipun ya topik-topik lain juga ada gitu. Jadi sebenarnya di setiap daerah itu sudah banyak ya komunitas-komunitas yang salah satunya mungkin tidak umum ke AI-nya, tetapi dia biasanya ada topik-topik terkait AI itu ya. Oke, Pak Fatkur. Ya mudah-mudahan kita bisa buka titik-titik ya di Surabaya, di misalnya di Jogja, mudah-mudahan ya. Amin.
Nah Pak, saya ke YouTube ya. Ini saya mau menyapa Pak Hendra Sudarso. Halo, terima kasih sudah melambaikan tangan ya lewat emoji ya dari YouTube. Ada Pak Rusdi Sudirman. Selamat siang Pak Rusdi Sudirman. Apakah pelibatan AI dalam pengembangan usaha tidak bermasalah Pak dengan perlindungan hak paten dari AI itu sendiri? Bagaimana Pak Fatkur? Ya, untuk selama ini sepanjang saat ini ya kita amati hasil yang dikeluarkan oleh AI baik itu musik, video ataupun foto ya saat ini masih belum ada hak cipta ya, jadi unik ya, unik. Kecuali ya tadi yang saya bilang dia menirukan suara dari orang tertentu, artis tertentu, nah itu bisa kita kena tuntut ya karena misalnya nih ada katakanlah Ustadz dari Hidayat ya atau jangan Ustadz, misalnya ada artis terkenal nih siapa nih kira-kira ya, misalnya Agnes Monica misalnya, kita bisa kalau secara teknis itu kita bisa membuat video ya Agnes Monica ya ngomong dengan teks yang sudah kita tulis, nanti dia ngomong dengan suaranya Agnes Monica persis, dia megang produk kita nih, mengendorse kita ya, kita bikin video, kita upload itu bisa secara teknis. Tetapi karena ini terkait oleh personal tertentu ya, ini bisa jadi ya kita dituntut karena ini dia tidak pernah merasa mengendorse produk kita gitu kan, kecuali dengan izinnya ya, kita izin Bagnes ini saya bikin video kayak gini ya, boleh ya, nah itu mungkin masih bisa. Tetapi kalau kita bikin video ya ataupun musik itu tidak menirukan brand tertentu atau artis tertentu yang persis banget ya, itu ya tidak masalah ya. Biasanya misalnya ya udah perempuan cantik ya menggunakan misalnya hijab memegang produk kita ya, terus dia ngomong kalimat tertentu atau mungkin nyanyi ya, ya udah itu tidak masalah ya karena itu unik biasanya. Jadi di Facebook ataupun di YouTube ataupun di TikTok itu masih bisa diterima ya, maksudnya tidak kena copyright ya, tidak kena copyright ya, karena musik yang dihasil AI juga unik dia, tidak sama dengan misalnya meniru artis tertentu, dia unik ya biasanya. Oke. Itu kira-kira. Mudah-mudahan terjawab ya pertanyaan Pak Rusdi Sudirman yang ada di YouTube Sonora Surabaya. Baik, saya akan beralih ke Bu Titis kali ini. Bu Titis, sebagai seorang coach yang banyak mendampingi pengembangan organisasi, korporasi, dan komunitas, apa hal-hal yang bisa Anda berikan sebagai insight terkait topik bahasan kita kali ini, mengembangkan bisnis berbasis AI? Kenapa tidak? Silakan Bu Titis. Ya, terima kasih Mbak Vina dan juga Pak Fatkur. Tadi saya mendengarkan ya dan terjawab sudah ya 5 tren tentang transformasi teknologi yang harusnya kita udah punya ya seawam-awam apapun ya. Tadi ada bagaimana belajar tentang keamanan gitu ya. Kemudian ada tentang penggunaan AI dan lain-lain. Ini sejalan sebagai saya ya pelaku usaha dan juga orang-orang atau klien-klien yang menjadi biasanya coach kami gitu ya di bidang pengembangan bakat dan pengembangan usaha juga, mereka selalu kebingungan ya karena transformasinya begitu cepat. Nah ini saya mau tanya ke Pak Fatkur ya di akhir sesi ini, dengan penjelasan seperti itu AI apa yang paling mudah digunakan dan free-nya bisa luas gitu ya. Kadang ya beberapa AI itu free-nya itu hanya beberapa langkah gitu ya ketika membuat gambar atau apa, tapi ketika udah masuk lebih lanjut dia mesti berbayar. Nah kadang kan pelaku usaha atau sahabat Sonora yang ada di rumah pengen nyoba-nyoba dulu nih gitu. Nah kira-kira yang biasanya free-nya panjang dan nggak error gitu ya, jadi AI ini yang namanya smart teknologi ya Mbak Vina, kadang dia bisa membaca, kalau gratisan dia salah-salahkan. Jadi kemampuan manusia ini masih terus digunakan, kita tetap harus ngecek ya, bikin skrip, kita juga harus cek bener nggak, kadang dia error kan tuh, ada tipe-tipe kata, ada yang ketika gambar juga ternyata ada yang salah, jadi kita perlu tetap untuk memberikan review gitu. Nah Pak Fatkur, kira-kira AI apa saja sih, jadi sahabat Sonora bisa langsung Google nih, misalnya ya terkait tadi UMKM, karena mayoritas sahabat Sonora juga di rumah bisnis online sendiri gitu, apa yang digunakan misalnya untuk membuat flyer, nah itu. Ya, kalau dari sisi AI generatif terutama ya, yang bisa menghasilkan output tertentu, bisa teks, gambar ataupun video ya,
ada beberapa jenis. Yang pertama dari sisi berbasis teks ini dan gambar ya, sekarang jadi satu, itu bisa pakai ChatGPT, itu gratis ya. ChatGPT yang gratis sudah lumayan cukup lah ya, lumayan cukup. Nanti dia per hari memang ada kuotanya gitu kalau untuk gambar. Terus dari selain ChatGPT ada Grok ya, grok.com itu bisa lumayan. Gemini ya, punya Google. Nah, 3 itu. Kalau dari sisi yang video ya, itu yang gambar ya, selain 3 tadi itu ada biasanya pakai Leonardo, itu lumayan banyak jatah per harinya. Itu Leonardo, ada Ideogram, bahkan punyanya CapCut itu ada Gremina ya, itu bisa dipakai, lumayan bagus dia. Lalu yang untuk bikin musik itu saya biasanya pakai suno.com ya, Suno ya. Jadi tinggal buatkan musik dengan nama brand saya apa itu, nanti langsung bisa dibuatkan musiknya ya, pop, dangdut bisa juga ya, nanti kita masukkan perintahnya. Lalu dari sisi video itu yang paling populer itu CapCut ya, karena dia sudah ada fitur AI-nya, CapCut. Kalau untuk desain brosur tadi yang paling populer itu Canva ya. Canva itu sudah ada fitur AI-nya juga ya. Kalau yang versi free ya biasanya ada trialnya memang. Cuma kalau yang untuk pro itu bisa berbayar ya. Kalau peserta biasanya yang gabung di komunitas itu biasanya saya kasih free yang pro ya. Jadi saya kasih linknya, nanti dia bisa pakai yang pro tapi nggak perlu bayar, biasanya gitu ya. Saya kasih biar praktek nih untuk UMKM, biar dia bisa menikmati fitur-fitur yang pro, karena kalau pro biasanya template-nya lebih banyak, lebih bagus, dan ada fitur AI-nya juga ya untuk Canva itu ya. Nah itu bisa pakai itu ya. Baik, bagaimana Bu Titis? Ya, nah itu ya sahabat Sonora ya. Bagi saya itu praktek itu penting sekali. Jadi langsung tadi dibocorkan oleh Pak Fatkur ya, ada beberapa brand atau website gitu yang bisa langsung dipakai. Silakan juga kan ada rekamannya ya, ini di YouTube ya, diputar ulang, kemudian dicoba gitu ya untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Nah di akhir sesi ini Mbak Vina, Pak Fatkur dan sahabat Sonora, kembali saya remind ya untuk kami di Talenta Virtual sebagai lembaga untuk mengasah soft skill gitu ya, yang tadinya memang kami buka kelas seperti tata cara menulis ya atau copywriting gitu ya, kemudian membuat storyboard, kemudian membuat konten dan lain sebagainya. Nah sekarang kami pun transformatif gitu ya, kami tidak hanya mengajarkan seseorang untuk memiliki skill itu secara natural, tapi juga menggunakan AI gitu. Tentunya saya bekerja sama juga dengan beberapa pihak seperti Pak Fatkur dan teman-teman yang lain. Jadi silahkan untuk konsultasi awal free ke Talenta Virtual, silahkan follow sosmed kami di @titistataofficial atau bisa menghubungi di nomor hunting kami customer service 24 hour ya, 081 770 905 kali 1. Kami membuka semua upskill ya untuk sahabat-sahabat Sonora. Jadi nggak usah bingung mesti mulai dari mana, kami akan arahkan dan membuat transformasi yang paling cepat. Dan di akhir ini saya punya penutup ya dengan pantun Mbak Vina seperti biasanya. Silakan. Pantun ini dibikin bukan memakai AI ya, karena pantun juga udah bisa dibuat pakai AI ya, tapi ini saya melatih kreativitas ya sesuai dengan apa yang tadi diberikan Pak Fatkur ya. Ternyata esensinya adalah seperti ini ya. Sahabat Sonora, jangan sedih kalau masih konvensional dalam pemikiran ataupun usaha. Punya teknologi AI, Artificial Intelligence, bisa langsung profesional. Nah, yuk belajar bersama. Terima kasih Bu Titis, pantunnya keren banget ya. Ini selaras ya dengan topik kita kali ini juga, mengembangkan bisnis berbasis AI, kenapa tidak. Nah, kali ini mungkin sahabat Sonora yang pengen join juga nih ke Bali AI Innovation Center, ini di mana nih kira-kira Pak Fatkur? Silakan. Untuk saat ini kita masih di grup WhatsApp aja ya. Oh, di WhatsApp, baik. Grup WhatsApp. Nanti bisa tadi lewat Bu Titis juga bisa ya. Nanti kontak Bu Titis. Nah,
Oke, baiklah. Nah, tentunya terima kasih untuk kedua narasumber kita yang sudah hadir ya di acara Community Corner terkait dengan mengembangkan bisnis konvensional berbasis AI. Kenapa tidak? Mungkin Anda yang masih bingung bagaimana tata cara untuk membuat AI, kemudian untuk program-programnya seperti apa yang bisa kita terapkan ya aplikasinya. Ini juga seperti yang disampaikan oleh Bu Titis. Tadi juga bisa menyimak dari YouTube kita, mungkin bisa diputar ulang dan dicatat ya program-program apa saja tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Fatkur. Sekali lagi terima kasih Ibu Titis Tata MM CT NNLP LSP, founder Titis Tata High Performance Coaching. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih Bu Titis sekali lagi. Kemudian juga ada Pak Mbak Vina, terima kasih Pak Fatkur juga. Baik, terima kasih juga untuk Pak Fatkur Rohman sekaligus juga founder Bali E-Innovation Center yang sudah hadir atas waktunya di acara Community Corner Pak Fatkur. Kita ketemu lagi ya di lain kesempatan ya Pak ya. Ya, terima kasih. Baik sahabat, terima kasih juga untuk sahabat Sonora yang tadi sudah bergabung dari YouTube Sonora Surabaya. Kami akan akhiri dulu sahabat Sonora, jangan kemana-mana, sebentar lagi akan hadir untuk program Bank Indonesia ditemani bersama dengan rekan saya Gorda Gilandia. Saya Vina Putri pamit, terima kasih kebersamaannya dan tetap bersama kami di Sonora Surabaya.